Halo semuanya, selamat datang kembali di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Iya, jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengertian diksi. Oke, jadi langsung aja kita akan mulai. Oke, pertama-tama apa itu diksi? Nah, oke, jadi diksi itu biasanya merujuk pada pemilihan kata-kata ataupun istilah yang digunakan di dalam sebuah teks maupun pada sebuah percakapan tertentu ya. Nah, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri ataupun KBBI ya, diksi memiliki definisi sebagai pilihan kata yang tepat dan sesuai untuk mengungkapkan suatu gagasan ataupun suatu ide. Nah, jadi diksi itu sering disebut dengan pilihan kata ya, sebagai pilihan-pilihan kata. Itu adalah diksi ya. Nah, diksi itu juga mencakup pilihan kata yang dipilih oleh penulis ataupun pembicara untuk menyampaikan pesan ataupun gagasan tertentu dengan cara yang tepat, jelas, dan efektif. Nah, itu jadi fungsi dari diksi. Tidak hanya memilih kata, tapi juga harus menyampaikan pesan dengan cara yang tepat, jelas, dan efektif. Begitu ya, teman-teman. Ya, supaya kita lebih jelas lagi memahami apa itu diksi ya, ada sebagai contoh. Ya, misalkan ketika kita menggunakan kata A ya, berdasar terlalu frontal, maka dipilih diksi lain dengan makna yang sama tapi lebih halus. Itu teman-teman. Misalkan ya ada kata gendut ya, kata gendut itu kan terlalu frontal ya dan semua orang ya nggak semua orang bisa menerima kata tersebut. Itu terlalu frontal dan tidak bagus ya untuk langsung disampaikan. Jadi diksi itu berperan penting dalam memilih makna yang sama, tapi ya lebih halus gitu. Jadi misalkan, kata gendut diganti menjadi tubuh besar ataupun, tubuh yang kuat, gitu. Misalkan ada kalimat, "Oh dia itu gendut sekali." Itu kan tidak terlalu baik ya, bahkan itu terlalu frontal. Bisa diganti dengan, dia memiliki tubuh yang besar dan juga kuat, gitu ya. Jadi, maknanya sama, tapi tidak terlalu frontal, malah lebih halus, begitu ya teman-teman ya. Begitu juga dengan, selanjutnya ya, ketika pemakaian diksi A bisa membuat makna ambigu, maka dipilih diksi lain yang memberi makna lebih jelas. Nah, teman-teman tahu ambigu itu apa kan? Nah, jadi ambigu itu adalah kalimat yang memiliki makna itu ganda, ya bermakna ganda. Sebagai contoh, misalkan terdapat kata memberitahu. Misalkan Roni memberitahu kepada Randy. Misalkan, ya ada kalimat seperti itu. Nah, itu bisa menjadi ambigu karena memberitahu di sini itu apakah memberitahu makanan ya, makanan tahu, gorengan tahu, atau memberitahu informasi. Ya begitu ya, teman-teman ya. Jadi itu bisa ambigu, memberitahu atau memberi informasi. Mungkin bisa kita perbaiki kalimatnya menjadi diksi yang lebih baik. Kalau misalkan konteksnya ini lagi memberi informasi, maka langsung aja disampaikan. Roni memberi informasi kepada Randy. Kalau memang itu konteksnya lagi memberi makanan, berarti Roni memberi gorengan tahu kepada Randy. Ya, seperti itu ya. Supaya makna itu lebih jelas, tidak ambigu dan juga tidak terlalu frontal. Ya, begitulah peran diksi dalam memberikan kalimat yang suatu efektif. Oke, teman-teman? Ya, jadi diksi tidak hanya mencakup kata-kata yang digunakan, tapi juga gaya bahasa, nada, dan gaya penulisan yang digunakan untuk menciptakan suasana atau kesan tertentu di dalam sebuah teks. Nah, dengan kata lain, diksi merupakan aspek penting dalam komunikasi verbal yang mempengaruhi bagaimana pesan disampaikan dan juga diterima oleh pendengar ataupun pembaca. Nah, di situ juga berperan penting dalam membangun suatu alur kisah atau penjelasan dalam karya tulis agar lebih runtut dan lebih jelas pastinya ya teman-teman ya. Nah, tapi meskipun peran diksi itu penting, tidak semua penulis dapat menerapkan pemilihan kata dengan baik. Oke, jadi itulah diksi teman-teman. Ya, jadi pembelajaran kita hari ini telah selesai dan di video kali ini kita telah mempelajari apa itu diksi, pengertian diksi, dan seperti apa diksi bekerja. Oke,
Terima kasih semuanya telah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.